Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi bersama Pak Adi. Kita akan belajar tema 4, subtema 3. Pembelajaran IPS tentang berpikir global, bertindak lokal. Sebelum kita lanjutkan, ayo kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Sesudah kita berdoa, ayo kita bersama-sama menyimak materi kita pada kali ini. Berpikir global, bertindak lokal. Arus informasi di era globalisasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Penyebabnya adalah teknologi informasi yang mengalami kemajuan pesat. Selain berbagai informasi, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai negara pun mudah untuk kita ketahui. Hal tersebut membuat generasi muda Indonesia dapat menerapkan kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai negara. Penerapan budaya dan gaya hidup asing belum tentu sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Budaya asing juga dapat mengancam kearifan lokal. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap cinta air. Selain itu, kita harus memegang prinsip berpikir global, bertindak lokal. Prinsip tersebut bermakna memiliki pemikiran maju dan mendunia, tapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Perhatikan sikap yang sesuai dengan prinsip berpikir global, bertindak lokal, dan dampaknya. Ada beberapa sikap yang berprinsip berpikir global, bertindak lokal. Contohnya, bersikap membeli produk dalam negeri. Kalau kita membeli produk-produk yang kita beli adalah produk Indonesia, maka dampaknya bagi bangsa Indonesia, produksi barang-barang di Indonesia meningkat, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat pula, sehingga tidak ada pengangguran yang ada di Indonesia. Sikap yang kedua, berbelanja di pasar tradisional. Kalau kita sering berbelanja di pasar-pasar tradisional, maka dampaknya bagi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, apresiasi masyarakat terhadap produk yang dijual di pasar tradisional akan meningkat. Secara tidak langsung, perekonomian rakyat dan citra Indonesia di mata internasional juga meningkat. Yang ketiga, sikap yang ketiga, mengonsumsi buah-buahan lokal. Maksudnya di sini kita makan atau beli atau makan buah-buahan yang ada di Indonesia, bukan buah di luar negeri. Dampak bagi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, buah-buahan lokal tetap menjadi raja di negeri sendiri dan mampu bersaing di buah impor. Dan sikap yang keempat, memperkenalkan budaya Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi atau media sosial. Nah, kita akan memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia dengan cara menggunakan teknologi. Sekarang ada teknologi internet. Itu gampang kita mengenalkan budaya kita ke luar. Apa dampaknya? Dampaknya bagi bangsa Indonesia, budaya Indonesia semakin dikenal di dunia internasional dan meningkatkan perekonomian rakyat. Sikap selanjutnya, berprestasi di berbagai ajang internasional. Maka bangsa Indonesia harus memiliki prestasi di berbagai ajang.
maka bangsa Indonesia akan memiliki dampak meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Dan sikap yang terakhir, mengembangkan kemampuan diri, akan berdampak bangsa Indonesia mampu menghadapi persaingan global atau dinamakan mendunia. Kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek di negara-negara ASEAN itu berbeda satu sama lain, tidak sama. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya kerjasama dalam bidang penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Mari kita perhatikan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan peran Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ASEAN di bidang iptek itu ada bentuk kerjasamanya dan ada peran Indonesia ikut serta. Ada beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN. Apa peran Indonesia? Peran Indonesia memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan iptek serta inovasi nasional ASEAN. Bentuk kerjasama yang kedua, peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Peran Indonesia mengikutinya itu memberikan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Terus bentuk kerjasama yang ketiga itu program pertukaran pelajar. Indonesia berperan dalam program pertukaran pelajar itu mengadakan pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Contohnya, pelajar-pelajar yang ada di Indonesia itu belajar di negara-negara di ASEAN, dan negara-negara di ASEAN yang lainnya boleh belajar di negara Indonesia. Nah, bagaimana udah mengetahui kerjasama ASEAN di bidang iptek? Nah, di era globalisasi, budaya lokal semakin terancam punah. Penyebabnya, semakin banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, kita harus mempertahankan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Kita dapat mempertahankan dengan menerapkan sikap sesuai prinsip, yaitu berpikir global, bertindak lokal. Contoh, sikap sesuai dengan prinsip tersebut adalah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dapat mengangkat perekonomian Indonesia. Sebaliknya, jika kita lebih memilih produk luar negeri, perekonomian Indonesia tidak akan berkembang. Itulah pemaparan materi kita pada kali ini. Mungkin ada yang belum puas, ada yang belum mengerti, bisa diputar ulang video ini sehingga kita dapat mengerti materi ini dengan sempurna. Untuk itu Pak Adi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.